Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, di pagi hari ini, di hari Minggu, tepatnya tanggal 3 Januari 2021. Saya ingin menjelaskan tentang saya banyak lihat di Facebook maupun di YouTube dan sebagainya gejala anosmia. Yang saya ketahui, nggak tahu ya, karena saya bukan dokter, pokoknya saya orang biasa lah, orang kampung biasa gitu. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai yang namanya anosmia. Nah, katanya yang terkena anosmia itu dia terkena COVID-19 atau corona. Itu katanya. Cuman saya juga nggak tahu dan nggak ngerti gitu. Saya pribadi di sini saya ngalamin itu saat ini. Nah, pada sekitar tanggal 20-an saya itu saya sehat tanpa pilek, tanpa sakit, tanpa batuk, semuanya. Pokoknya saya sehat. Nah, di tanggal 20 Desember 2020 saya itu libur kerja. Nah, selepas itu saya istirahat full seharian. Nah, di tanggal 21 itu saya bangun pagi. Pas saya bangun itu kepala saya rasanya di bagian belakang kanan kiri. Itu rasanya sakit, bener sakit sampai saya nggak bisa bangun. Saya kasih obat, saya makan, saya minum obat, saya minum air putih yang banyak. Nah, selepas esok harinya lagi di tanggal 22 masih sama, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, saya takut dong. Nah, cuman saya lebih takut lagi kalau saya periksa ke dokter, karena di sekarang ini, di situasi seperti ini, kita batuk sedikit dibilang corona, kita pilek sedikit dibilang corona. Nah, makanya saya takut, saya benar-benar takut gitu. Di tanggal 22-nya saya itu masih sama, di belakang kanan kiri ini tuh masih sangat sakit, benar-benar sakit. Saya minumin obat lagi, saya makan, saya minum yang banyak, saya istirahat. Nah, keesok hariannya lagi di pagi tanggal 23 itu hilang rasa sakit di kepala itu. Saya waktu itu minum Bodrek, karena saya kalau sakit kepala itu biasa minum Bodrek ya. Itu yang paling manjur kalau untuk saya. Cuman orang itu kan beda-beda. Di tanggal 23 itu hilang, pusing saya hilang, tapi muncullah pilek. Nah, pilek itu di tanggal 23 itu pilek biasa. Pilek biasa. Nah, mungkin saya berpikir, oh, mungkin karena kepala saya sakit selama 2 hari itu, mungkin karena saya mau pilek. Nah, saya itu pilek di tanggal 23. Tanggal 24-nya, nah saya ganti lagi obat ultra flu. Nah, di tanggal 24 itu hilang, pilek saya itu hilang di tanggal 24. Jadi saya sakit kepala belakang ini 2 hari dan pilek saya itu 2 hari. Nah, di tanggal 25-nya indera penciuman itu saya hilang dan lidah saya tidak bisa merasakan makanan apapun. Sampai saya kan masih muda nih, masih umur 25 tahun dan saya belum berkeluarga. Nah, saya itu nyicipin masakan ibu gitu. Kata saya, kok tumben sih ibu ini masak nggak enak gitu, nggak ada rasa sama sekali. Nah, sama dia dicicip, nah enak, ada rasa, bla 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 bla. Nah, habis itu saya parno kan, saya keliling, saya mencium bau apa yang seperti minyak kayu putih, saya cium, nggak bau apa-apa. Saya sabun,
sampai minyak yang buat ngurut badan itu, minyak GPU itu kan kalau kita hirup, kalau misalkan normal itu luar biasa baunya gitu, nyengat gitu ya, di hidung itu baunya luar biasa. Cuman itu sama sekali saya nggak ngerasain apapun, sampai saya penasaran waktu itu saya ngirup bau, oh bukan ngirup, minyak kayu putih itu saya makan, nggak kerasa apapun. Sampai minyak GPU itu saya masukin ke lubang hidung tapi cuman panas, tapi nggak ada rasa sama sekali. Nah saya semakin takut kan, saya buka iseng-iseng lah, saya buka Google, katanya gini 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 gejala anosmia itu sebagian dari COVID ini bla bla bla. Saya lihat di YouTube, wah ternyata, nah saya semakin takut. Nah karena selama saya kerja atau ini atau saya pergi, saya itu nggak pernah namanya pergi jauh sampai keluar kota, ya hanya di sekeliling rumah. Nah kerja juga, saya kerja itu sebagai kuli, saya kuli bangunan gitu waktu itu. Cuman itu udah libur sekitar 1 minggu saya istirahat di rumah. Jadi selama di rumah itu saya tidak pernah pergi jauh atau kemanapun ke tempat-tempat ramai, itu tidak pernah, karena saya istirahat gitu, karena capek. Kok saya kena COVID dari mana? Keluarga saya sehat semua, nggak ada yang batuk pilek dan sebagainya lah, nggak ada. Dari situ saya semakin takut kan, semakin takut. Nah, di pokoknya saya dari tanggal 25 saya itu kehilangan indera penciuman dan saya tidak bisa merasakan makanan apapun, pahit manis asem semuanya nggak saya rasain di tanggal 25 itu ya. Terus berjalan, semakin berjalan, dan itu nggak saya obatin sama sekali, dan saya tidak pergi ke dokter, ke apotek, ke bla bla tempat lain, saya nggak. Saya cuma lihat di YouTube bla 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 bla, kata yang suruh ngasih ini ngasih itu. Nah di tanggal di tanggal 29 saya dapat lagi panggilan kerja. Itu hanya kerjaan sedikit, mungkin sekitar 2 minggu lah, 2 minggu. Nah jadi di tanggal 29 itu saya kerja. Nah saya ceritalah ke kawan, tapi karena kawan itu tidak percaya ya adanya COVID atau apa penyakit apa, dia nggak percaya gitu. Karena soalnya kalau misalkan batuk pilek itu memang sudah sebelum kita lahir, saya lahir itu memang sudah ada. Nah saya di tanggal 29 itu saya kerja biasa, enjoy santai kan. Di tanggal 30 saya masih kerja, di tanggal 31 saya masih kerja kan. Nah tahun baru kemarin tanggal 1 saya libur, ada acara bakar-bakar di rumah. Ya saya biasa aja, saya apa yang orang rumah masak atau nggak masak saya beli, saya makan semuanya walaupun nggak ada rasa. Cuman saya nggak ambil pusing, saya nggak mikirin. Wah memang waktu pertama kali itu saya kena, saya berpikir kalau saya kena COVID ini alangkah nanti saya jadi omongan, saya diisolasi, di bla bla. Masa iya sih orang saya nggak kemana-mana, kecuali kalau saya berpergian jauh, entah itu ke keliling dunia mungkin itu bisa gitu. Cuman ini saya nggak kemana-mana kok bisa kena COVID, ini dari mana virus ini gitu? Apa dari kasur, apa dari kursi di sekeliling rumah, padahal orang rumah sehat semua, ada bapak, ibu, adik, saudara segala macam. Nah dari mana gitu? Nah selepas itu di tanggal 31 saya masih kerja, malamnya sore saya pulang sekitar jam 3 kerja itu, nyiapin bakar-bakar di rumah, bakar-bakar segala macam. Di tanggal 1-nya itu setelah saya begadang, saya begadang sampai pagi ya di tanggal 1-nya itu. Terus saya tidur, saya bangun siangnya di tanggal 1. Kok ibu saya masak, karena kan bangun siang karena malam habis begadang ya, masak. Dia itu masak sambal tempe dengan ikan asin. Nah itu dia uapnya, baunya itu
luar biasa. Uapnya itu loh kok masuk ke hidung. Wih, ini kok pulih gitu. Kok saya kaget gitu. Kok saya bisa mencium bau lagi kan. Saya deketin ternyata ibu lagi masak kan, lagi nyayur. Nah, terus saya ambillah minyak kayu putih di rumah. Saya hirup. Wih, kerasa minyak kayu putih. Yang GPO tadi saya hirup kerasa. Sabun segala macem, bau badan saya itu udah kehirup semua, udah terhirup dari ini. Nah, di tanggal 2-nya itu semakin membaik. Nah, di tanggal 3-nya ini sekarang alhamdulillah saya sekarang udah bisa, di tanggal 3-nya ini ya, saya sekarang udah bisa mencium bau semuanya. Saya udah bisa ngerasain makanan, oh ini ayam rasanya seperti ini, sayur ini, sayur itu udah bisa saya ngerasain semuanya gitu. Nah, yang saya mau kasih tahu nih, kalau misalkan kawan-kawan semua ada yang ngalamin seperti saya, ya entah itu corona ada atau tidak, yang jelas saya pribadi nih ya, saya ngerasain itu ya, katanya anosmia atau apa segala macam. Buktinya alhamdulillah dari tanggal 25 saya itu kehilangan indera penciuman dan rasa, dan di tanggal sekarang ini tanggal 3 itu cuman berapa hari atau bisa dihitung seminggu lebih saya sudah pulih. Itu satu, tanpa saya obatin. Tuh, saya peringatin, tanpa saya obatin. Saya nggak minum obat, saya nggak minum ramuan sama sekali, saya nggak minum apapun, dan sekarang saya sembuh. Nah, berarti ya kita nggak tahu entah COVID itu hoax atau tidak. Yang jelas entah itu memang anosmia apa bukan sebagian dari COVID atau gimana, yang jelas tanpa saya berobat, saya pergi ke dokter, ke klinik, buktinya saya sembuh sekarang dan badan saya fit. Nah, kebetulan saya besok hari Senin nih tanggal 4 saya udah mulai masuk kerja lagi. Udah mulai dinas lagi saya. Ya walaupun saya kerjanya kuli, cuman ya pokoknya tanggal 4 nanti saya mulai kerja. Besok ini hari Senin gitu. Udah fit sekarang badan saya. Jadi dari tanggal 29 itu saya udah mulai bekerja gitu. Fit, nggak ada apa-apa. Memang indera penciuman belum bisa makan, belum enak, cuman di sekarang ini di tanggal 3 ini lebih baik. Saya udah bisa mencium bau makanan, segala apapun bisa saya rasakan gitu. Nah, berarti intinya saya cuma mau ngasih tahu, kalau ada kawan-kawan YouTube, kawan-kawan di Facebook, di mana saja di seluruh Indonesia yang terkena penyakit entah itu virus atau apa ya, kehilangan indera penciuman dan rasa, itu jangan takut, jangan parno, jangan bla 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 segala macam. Kita jalanin aja aktivitas seperti biasa. Saya jujur ya, saya olahraga enggak, berjemur enggak, sama sekali enggak. Cuman saya hidup biasa. Kalau enggak kerja saya bangun pagi, kadang siang. Selesai bangun, saya makan enggak ada kerjaan, saya tidur lagi. Tuh, tanpa mandi atau tanpa apa gitu. Nah, ini yang saya alamin gitu loh. Saya nggak ngikutin ya protokol yang misalkan kayak berjemur, minum obat, vitamin C, rajin olahraga segala. Saya nggak ngelakuin sama sekali. Tapi buktinya saya sembuh gitu. Saya sembuh. Ya memang ini ya alhamdulillah bener lah saya. Cuman saya hanya mengingatkan, kalau misalkan kawan-kawan semua ada yang terkena seperti saya, yaitu jangan parno, jangan takut. Nah, saya hanya berbagi pengalaman ya, bukan saya sombong atau apa. Saya berbagi pengalaman. Oke, kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya hanya mengasih informasi bahwa ya ini yang saya alamin gitu. Oke, karena ini di jam 12, makanya saya tutup dulu, disambung nanti kalau ada cerita-cerita lagi. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.